Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, dan Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Tarsisius. Keberadaan martir muda Romawi ini ditemukan dalam sebuah puisi yang ditulis oleh Paus Damasus untuk menghormatinya, di mana dalam puisi tersebut Paus Damasus membandingkan kemartiran Santo Tarsisius dengan Santo Stefanus yang mati di abad pertama. Mereka berdua ini sama-sama dirajam demi iman mereka akan Kristus. Santo Tarsisius yang kita rayakan pada hari ini merupakan seorang akolit atau pelayan altar yang hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Pada umur 10 tahun, ia bersama ibunya sangat rajin mengikuti misa pagi yang pada masa itu merupakan masa penganiayaan, sehingga mereka merayakan Ekaristi secara diam-diam. Hingga pada suatu hari, ketika selesai mengikuti misa pagi, imam yang memimpin misa tersebut meminta umatnya untuk membawakan hosti kudus kepada kaum Kristiani yang telah ditangkap dan akan dihukum mati pada besok harinya. Kebetulan pada waktu itu ada mantan serdadu muda yang menawarkan diri untuk membawakan hosti kudus tersebut kepada kaum Kristiani. Akan tetapi imam tidak mengizinkan karena mantan serdadu itu masih dicari-cari oleh kaum serdadu Romawi. Tarsisius yang mendengar hal itu merasa mampu untuk melaksanakan tugas mulia ini, sehingga ia menawarkan dirinya kepada imam untuk membawakan hosti kudus tersebut. Awalnya imam sangat ragu dan cemas, apalagi melihat Santo Tarsisius ini masih sangat muda. Akan tetapi setelah meyakinkan imam tersebut, akhirnya imam tersebut mengizinkan Tarsisius untuk membawakan hosti kudus kepada kaum Kristiani yang telah ditangkap. Perjalanan menuju daerah serdadu Romawi sangat aman dilalui oleh Santo Tarsisius ini. Tantangan belum ada, dan ketika
melewati sebuah lapangan, tantangan pun muncul, di mana ketika teman-temannya melihat Tarsisius sedang berjalan melewati lapangan, teman-temannya ini mengajak Tarsisius untuk bermain. Ketika Tarsisius menolak, mereka menjadi sangat penasaran, apalagi melihat sikap Tarsisius yang mencurigakan. Apalagi Tarsisius sedang membawakan sesuatu. Sehingga mereka datang mengurumuni Tarsisius untuk melihat apa yang sedang dibawanya. Tarsisius yang melihat keadaan seperti itu mulai memegang erat-erat apa yang dibawanya, sehingga membuat teman-temannya merampas apa yang sedang dibawa Tarsisius. Pada akhirnya Tarsisius pun terjatuh. Meskipun terjatuh, Tarsisius masih memegang erat tubuh Kristus yang sedang ia bawa. Hingga pada akhirnya membuat teman-temannya ini menjadi marah dan brutal dan merajam Tarsisius hingga tidak sadarkan diri. Kebetulan pada waktu itu ada mantan serdadu muda yang tadinya menawarkan diri. Ia mengikuti Tarsisius sejak dari katakombe untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tarsisius. Ketika melihat hal tersebut, mantan serdadu muda ini datang membantu Tarsisius. Ketika melihat Tarsisius sudah tidak sadarkan diri, ia pun mulai menggendong Tarsisius untuk melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya Tarsisius pun meninggal pada saat pulang ke katakombe. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami Santo Tarsisius tadi seakan-akan terulang di zaman kita sekarang ini. Sekarang ini bukanlah kaum Romawi yang akan menghalangi kita untuk menerima tubuh Kristus atau merayakan perayaan Ekaristi. Akan tetapi masa pandemi yang akan menghalangi kita untuk merayakan Ekaristi dan juga menyambut tubuh dan darah Kristus. Sama persis halnya Tarsisius pada saat membawa Ekaristi Maha Kudus, kita pun sebagai misdinar, sebagai para pelayan altar, akan menjumpai hal-hal yang tidaklah mudah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Kristiani. Pertanyaan refleksi yang bagus untuk kita renungkan. Apakah kita sanggup menjaga kesucian sakramen Ekaristi yang Maha Kudus sepanjang perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristiani? Teman-teman yang terkasih, bacaan kitab suci yang kita dengarkan tadi juga sangat berhubungan dengan apa yang dialami Santo Tarsisius, di mana dalam bacaan tadi kita mendengar perjumpaan antara Maria dan Elizabeth yang sangat membahagiakan Elizabeth juga anak yang ada di dalam kandungannya. Mengapa demikian? Karena perjumpaan tersebut merupakan perjumpaan yang ilahi yang terjadi antara keduanya, sehingga sangat membahagiakan. Hal itu juga sama persis dengan apa yang dialami Santo Tarsisius ketika membawakan Hosti Kudus kepada kaum Kristiani yang telah ditangkap, di mana kaum Kristiani sangat bahagia, apalagi sebelum mereka akan dihukum mati demi iman mereka akan Kristus, mereka masih bisa merasakan dan menyambut tubuh Kristus. Dari renungan di atas, kita dapat berefleksi bersama dan juga mengambil teladan dari Santo Tarsisius juga Santa Maria, di mana teladan tersebut, yang pertama, kita menjalankan tugas yang kita jalani dengan penuh cinta. Karena tugas yang kita jalani adalah tugas yang mulia untuk melayani Tuhan, sehingga patutlah kita menjalaninya dengan penuh cinta. Yang kedua, menjalani tugas itu dengan rendah hati. Kita sebagai para pelayan altar tidaklah boleh untuk memegahkan diri kita sebagai pelayan-pelayan altar, karena kita harus sama seperti yang dikatakan Santo Yohanes Pemandi dalam Injilnya. Ia mengatakan begini, Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dan yang ketiga yakni bertanggung jawab akan apa yang kita jalani. Menjadi seorang misdinar, pelayan-pelayan altar tentulah mempunyai tugas yang mulia, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk melayaninya, untuk menjalaninya dengan tulus hati dan penuh tanggung jawab. Semoga demikian. Amin.